Selamat pagi para tujin sekalian, tujin yang terkasih. Terimalah salam kebajikan dari kami. Wei Tak Tung Tien, Namo Tridharma. Pada hari ini tanggal 30 Oktober 2020 merupakan satu anugerah berkah yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai rohaniwan agama Konghucu Indonesia, perkenankan saya mewakili seluruh umat agama Konghucu untuk menyampaikan bimbingan, tuntunan, ajaran-ajaran Konghucu. Jadi saya mengucap terima kasih terutama kepada Huang Tian Yang Maha Kasih, kepada Hok Tik Ching Sin Senring, dan seluruh jajaran pengurus. Saya diberi kesempatan yang begitu bahagia sekali. Disinilah kita mengharapkan agar di antara kita tidak ada perbedaan. Semua ajaran di Kelenteng adalah ajaran yang sangat-sangat mulia dan sangat mempunyai nilai kebajikan yang sangat tinggi. Tujin yang terkasih, mungkin saya perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Haksu Bingki Irawan. Haksu Bingki Irawan. Saya adalah ketua Perkumpulan Rohaniwan Agama Konghucu Indonesia. Dengan di kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan yang tidak terlalu berat. Saya ingin menyampaikan bahwa apa itu agama, untuk apa kita beragama, apa manfaat agama itu. Mungkin bagi yang sudah memahami, ya saya mohon dimaafkan nanti barangkali apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Tujin yang terkasih, agama adalah tuntunan, bimbingan untuk umat manusia agar tidak tersesat jalan. Kenapa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, jalan di dunia ini tidak lurus. Ada perempatan jalan, ada pula pertigaan jalan, ada pula tikungan-tikungan tajam, ada pula jalan yang turun dan naik. Itulah perlunya agama untuk membimbing kita, memberi petunjuk kita, menuntun kita agar kita tidak tersesat di jalan sesat. Tujin sekalian, untuk membimbing itu semua ada di dalam ajaran agama pun, apapun agamanya. Yang penting harus saya sampaikan bahwa kenapa ada Kelenteng Hok Tik Tong ya. Kelenteng ini adalah dibangun oleh leluhur kita. Tujuan apa leluhur kita membuat satu tempat ibadah? Karena leluhur kita tahu kita dari Tiongkok, perantauan itu adalah bersama-sama untuk mencari kehidupan yang baru di dalam satu kepulauan atau negara yang baru. Nah, di sanalah orang-orang Tionghoa itu terkenal dengan kerukunannya. Kerukunan itu sangat dijaga. Mengapa? Makanya dibikinlah kelenteng itu setiap tanggal 1 dan 15 pastilah kita umat Tionghoa itu berbondong-bondong bersama-sama bersembahyang di dalam satu wadah, yaitu kelenteng
Hoktidang ini. Tujuannya apa? Karena tujuannya hanya nanti kalau tanggal 1/15 kita bisa berkumpul bersama, bisa kenal ini dan itu, ini saudara kita begitu. Tidak memandang umat Buddha maupun umat Taois maupun itu umat Konghucu. Yang penting kita bisa bersembahyang bersama. Nah, disitulah kerukunannya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sampaikan kenapa saya mengutip begini, karena Nabi Konghucu sendiri di satu ayat ada menyebutkan Sihai Zini Zisiung Die Ho Al Budung. Di 4 penjuru lautan semua adalah bersaudara, berbeda-beda tetapi kita tetap harmonis dan rukun. Nah, itulah yang ada di dalam negara Republik Indonesia, itulah Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika. Nah, disitulah kita mulai. Tenglang itu sangat rukun sekali, terkenal sekali zaman dulu itu. Woman Huaren, ya, orang Tionghoa ini tidak melihat kaya dan miskin. Ini contoh kenyataan benar, bahwa kalau yang meninggal itu meskipun dia tidak mampu, seorangnya tidak punya, yang datang tetap banyak dan sangat guyup dan rukun sekali. Oleh karena korban politik sekarang sudah beda. Meskipun tetangganya itu tetangga sendiri, kalau nggak punya, aku ora kenal. Ini yang harus kita tanamkan, jangan sampai kehilangan seperti itu. Makanya kita harus mengenal bahwa untuk apa kita hidup ini, apa yang kamu cari. Nah, disitulah kita dibimbing agar kita itu tidak sampai salah jalan. Karena Sang Tuhan itu tidak membeda-bedakan siapapun orangnya. Semua diberi satu, diberilah mereka itu hak dan kewajiban yang sama. Nah, disitulah kita mulai belajar agama untuk menyampaikan atau untuk memohon kepada Tuhan bagaimana kita hidup. Nah, itu tuntunannya di situ. Nah, namun tidak sedikit umat kita yang belum memahami tentang untuk apa agama ini sebetulnya. Banyak yang kurang memahami untuk membuat tiap tanggal 1/15 kita itu buat sajian itu. Ada yang menggerutu. Tiap tanggal 1/15 saya tidak lepas dari sajian, akan tetapi kok sampai seperti ini aja. Lah, itu yang tidak benar. Pengikut agama apapun, kita harus punya rasa pasrah, ikhlas dan ketulusan kita. Jadi kita dengan ketulusan kita berdoa, keikhlasan kita menyampaikan sesuatu, kepasrahan kita kepada Yang Maha Kasih. Nah, disitulah akan terwujud apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan akan tercapai. Yujiu being. Tojin sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai rohaniwan agama Konghucu untuk membimbing umat kita supaya bagaimana kita berdoa bisa mencapai satu titik yang begitu tenang, begitu sangat-sangat menyentuh. Maka di dalam agama Konghucu kami telah membuat satu co, istilahnya itu kalau co itu mantra ya, kalau cing itu adalah lantunan pembacaan surat ayat-ayat suci atau sutra-sutra yang suci. Nah, cing ini nanti saya tinggal di untuk kelenteng Tridharma ini agar kita bisa belajar bersama bagaimana kita
untuk sembahyang betul-betul yang kusuk istilahnya kalau bahasa Jawanya, dan bisa sukses. Nah, saya buatkan ini yang pertama, sebelum kita melakukan apapun, baik itu sembahyang maupun kita itu melaksanakan pekerjaan apapun, jangan lupa kita selalu mengucapkan Yuan Liang Jiu. Lian Liang Jiu itu adalah kalau dari orang Muslim dikatakan adalah Al-Fatihah. Nah, di kita ini saya baca dengan bahasa Indonesianya dulu artinya, baru nanti saya bahasa Tionghoanya. Tuhan Maha Besar, Khalik semesta alam, ampunilah diri kami, terkabullah wujud harapan bersama, semangat roh suci memancarkan keluar dari diri kami. Terima kasih atas rahmat yang telah Tuhan berikan pada kami. Wang Tian Sang Di, Yin Yan Liang Wo, Yi He Zhong Wang, Jing Shen Fan Fa, Jing Xie Tian En, San Zai. Nah, itulah pembukanya. Kenapa demikian? Tidak ada manusia di dunia ini tidak mempunyai kesalahan maupun dosa sekecil apapun. Kita harus mohon izin, mohon maaf, mohon ampun kepada yang Maha Kasih. Setelah itu baru kita ada satu co lagi. Co ini adalah membuka jalan atas dan bawah agar kita selalu disaksikan oleh Sang Khalik dan Ibu Pertiwi di jagat ini. Ini namanya Dong Tian Di Ren Zhou. Ya, di sini bahasa Indonesianya puji Tuhan Maha Roh, puji Tuhan Maha Roh. Tuhan berkehendak langit bumi menjadikan saksi, Roh Maha Suci ada di dalam diriku. Tuhan mengizinkan melalui para suci datang membantu harapan kami. Terkabulkanlah, jadilah itu kenyataan. Chengzhan zhishen, chengzhan zhishen, Sangdi de yizi, tiandi jiancheng, lianming zhishen在我心中，上帝允许通过圣灵来助我的意志，种子成着善哉. Itu sebagai membuka kita punya istilah, kalau bahasa yang canggih itu kan kita membuka channel supaya kita bisa connect dengan Sang Gaib alam semesta. Barulah kita melantunkan kidung suci Wede Dong Tian. Om Miu Yu De Om Miu Setelah Hamyuitik ada satu lantunan Jing lagi sebagai pembuka doa
agar kita bisa mencapai dalam satu titik yang betul-betul fokus dan terkabulkanlah semuanya, yang diberi judul Sam Quan Ching. Tuhan Maha Suci, 3 penguasa alam semesta, 5 zaman nabi suci dan para dewa dan para dewi selalu melindungi kami. Kebahagiaan kemakmuran ada pada kami. Apa yang diinginkan terkabulkanlah. Mujizat itu ada. Sanjay. Yang tadi Samguan tadi Dai Shen Shen Ming Bao Yu Ping An Shi Tai Shi Fu Yu Qiu Bing Yu Ling Yu Ling Yu Ling Shan Cai. Nah, itu doa pembuka, baru kita masuk ke dalam apa yang kita inginkan di dalam doa tersebut. Baru kita mengisi isi doa itu adalah contohnya seperti begini. Wang Tian yang Maha Kasih, Wang Tian yang Maha Suci dan Maha Roh, Wang Tian Maha Pencipta alam semesta, Wang Tian pula panglebur alam semesta. Berkenan Wang Tian menerima sembah sujud hormat kami pada hari yang indah ini, yang penuh rahmat ini. Berkenan Wang Tian melimpahkan berkah, rahmat, mujizat, kesehatan, rezeki yang berkecukupan kepada kami sekeluarga, kepada saudara-saudara kami, kepada umat-umat kami Tridharma dimanapun berada, selalu menerima berkah rahmat dari Wang Tian yang Maha Kasih. Zhongzhi Chengzhen Sanjai. Itu sebagai contoh bagaimana kita bisa berdoa, bisa betul-betul berhasil. Difokuskanlah di situ. Nah, di sini Cing ini nanti saya tinggal. Ini masih banyak di sini. Beberapa yang harus kita pelajari nanti. Ada Xiao Jing, ada Jing yang istilahnya bakti. Nah, ada lagi yang namanya Tianpi Shi Jing. Ini juga semua itu saya tulis di sini agar nanti umat-umat saya juga bisa mempelajarinya dan bisa mendatangkan kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Harus dijaga selalu kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, saya ingin melantunkan di sini satu jing yang kami buat dan kami ciptakan khusus mantra suci pelindung diri. Ini yang sangat penting agar kita setiap hari, setiap malam kita bisa melantunkan ini untuk melindungi kita sendiri, melindungi keluarga kita, dan melindungi lingkungan kita. Yang diberi judul Zitun Sengzuo, mantra suci pelindung diri. Puji Tuhan Maha Roh, kehendak Tuhan, langit bumi menyatu,
wujud kekuatan sejati. Segala kebajikan dilindungi, segala niat kejahatan dihancurkan, segala penyakit maupun virus dimusnahkan. Roh suci melindungi, mengirim kesucian ilahi. Iman itu menjadikan bentuk, bentuk menjadikan kenyataan, kenyataan menjadikan gilang gemilang, gilang gemilang menjadikan satu gerak, gerak menjadikan perubahan, perubahan menjadikan peleburan. Nasib buruk menjadi baik, sejuta masalah terlalui dengan baik. Kesucian sejati melindungi kita. Roh suci menembusi, roh suci menembusi. Jadilah satu kenyataan, roh suci melindungi. Sekarang saya lantunkan Mandarinnya, saya akan lantunkan. 成长自生，上帝遗子，天地合一，正是力量。所有美德受到保护，邪恶气度都追回了，治病都消失了。圣灵保护，发出圣洁。 诚之心，心之主，主之命，命之动，动之变，变之化，因其变好，万事如意，震慑圣洁，保护我们。 领头，领头，城镇圣灵保护，圣灵保护。Di sini ada kata-kata圣灵保护. Kalau di kita teman atau saudara kita dari agama Buddha, Omi Tofu. Jadi di sini saya ucapkan Sengling Pauhu adalah Roh Maha Suci melindungi diri kami. Nah, sekian juga saya ingin menunjukkan bahwa agar kita paham sekali untuk Cikong di depan Dien maupun di depan altar para Singbing bukan I Cikong, Cai Cikong, San Cikong. Saya berdiri ya, coba. Nah, saya peragakan. Jadi di sini Yong Bao Ren Xin, Yong Bao Ren Xin. 拥抱人心，上帝保护，种子成真善哉，圣灵保护，圣灵保护。Mengapa demikian? Yong Pao Rejim selalu menjaga kesucian hati, selalu menjaga hati kita agar selalu tetap di dalam satu kedamaian kebajikan yang sempurna. Sekali kita, dua kali kita, tiga kali setelah itu baru Sang Di Pao Sanjai Sengling Pao. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagaimana kita bisa sujud kepada Tuhan dan bisa mendapatkan berkah yang benar-benar kita melimpah. Terima kasih.